warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari atau ilmu yang nantinya kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Sebelum kita membahas lanjut mengenai materi kali ini, Ibu akan mereview materi sebelumnya, yaitu mengenai materi haji dan umroh. Adakah yang masih ingat ada berapa rukun-rukunnya umroh? Masih. Coba disebutkan. Rukun umroh ada 5. 1. Ihram disertai niat. 2. Tawaf. 3. Sa'i. 4. Tahallul. Dan 5. tertib. Baik. Terus apakah yang membedakan antara rukunnya haji dengan rukunnya umroh? Jika pada ibadah haji ada rukun yang bernama wukuf, sedangkan pada ibadah umroh tidak ada atau tidak perlu wukuf. Baik, jadi sudah jelas jika pada rukun ibadah haji itu adanya wukuf, sedangkan pada rukun ibadah umroh itu tidak ada wukuf. Jadi itu yang membedakan antara rukunnya ibadah haji dengan rukunnya ibadah umroh. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara, di mana pada pembahasan kali ini ada 3 sub pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai alur perjalanan dakwah di Nusantara, yang kedua cara-cara dakwah di Nusantara, yang ketiga kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai 2 konsep pembahasan, yaitu yang pertama alur perjalanan dakwah di Nusantara, yang kedua cara-cara dakwah di Nusantara. Sedangkan untuk kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, untuk konsep pembahasan yang pertama yaitu alur perjalanan dakwah di Nusantara. Indonesia dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim terbesar di seluruh dunia. Menurut catatan sejarah, pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan. Dan jalur pelayaran dan perdagangan itu yang menghubungkan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Wilayah Nusantara yang menjadi lintasan pelayaran dan perdagangan yaitu Malaka dan sekitarnya. Karena apa? Karena di daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki kekayaan hasil bumi. Dan Malaka ini menjadi pusat kekayaan, menjadi pusat lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Mereka tidak hanya berdagang, melainkan juga berdakwah menyebarkan agama Islam. Sehingga dengan demikian, agama Islam telah ada di Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Masuknya agama Islam di Nusantara ini melalui jalur perdagangan berlangsung secara damai. Ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Akan tetapi, keberadaan para pemeluk ajaran Islam ini menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Dan proses masuknya Islam ke Indonesia ini dilalui dengan proses yang secara bertahap, di mana di sini juga disebutkan teori-teori
tentang alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara. Untuk yang pertama yaitu teori Mekah. Pada teori ini, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Arab, yaitu pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwahnya itu menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia dan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Untuk teori yang kedua yaitu teori Gujarat. Pada teori Gujarat ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat, yaitu pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Dan menurut teori ini, orang-orang Arab yang bermadhab Syafi'i itu telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Yang ketiga yaitu teori Persia, di mana pada teori Persia ini proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang itu disebut sebagai Iran. Dan sebagai buktinya ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dengan Indonesia, yaitu tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Teori yang keempat yaitu teori Cina. Pada teori ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yaitu pada masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, yaitu pada masa dinasti Tang di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan telah mendapat sejumlah pemukiman Islam. Sebagai pembuktian dari teori ini, yaitu Raja Islam yang pertama, Raden Patah dari Bintoro Demak, yang merupakan keturunan dari Cina, yang mana ibunya itu berasal dari Champa, Cina bagian selatan. Nah, dari teori yang sudah Ibu paparkan, tidak ada kemutlakan atau kepastian mengenai teori tersebut. Akan tetapi, itu hanya sebagai pengetahuan lebih untuk kalian mengenal mengenai ajaran Islam di Nusantara. Dan agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, mulai dari para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Para wali ini menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Dan dari sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali 9, yang mana yang pertama yaitu Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim, yang mana diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat, dan Sunan Ampel ini berkedudukan di Ampel, Surabaya. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrahim, yang merupakan putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan ia tinggal di Bonang dekat Tuban. Yang keempat yaitu Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih, yang semula bernama Raden Paku, dan Sunan Giri ini berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Yang kelima Sunan Derajat atau Syarifuddin. Sunan Derajat atau Syarifuddin ini juga merupakan putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Yang keenam yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah. Ini berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh, yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Yang ketujuh yaitu Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq.
yang merupakan putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang Panola, berkedudukan di Kudus. Yang ke-8 yaitu Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Mas Sahid. Beliau adalah putra dari Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. Yang ke-9 yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria ini merupakan putra dari Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Yang konsep pembahasan yang kedua yaitu mengenai cara-cara dakwah di Nusantara. Cara-cara dakwah di Nusantara melalui berbagai proses untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara melalui berbagai tahap, yang mana juga dalam proses penyebarannya dilakukan secara damai. Untuk yang cara-cara dakwah yang pertama yaitu melalui perdagangan. Artinya proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan itu dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang itu berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Dan akhlak terpuji yang mereka miliki menjadi daya tarik sehingga banyak penduduk Nusantara secara sukarela masuk agama Islam. Sedangkan cara yang kedua yaitu melalui perkawinan. Artinya sebagian pedagang Islam yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja, lah dari pernikahan itu mereka mendapatkan keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja yang masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan muslim yang disebut dengan pakojan. Untuk cara yang ketiga yaitu melalui cara pendidikan, yang mana para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berbeda di tiap daerah, dan di sanalah berlangsung pembinaan, pendidikan, dan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Dan mereka tinggal di pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu menurut tingkatan kelasnya. Setelah menamatkan pendidikan pesantren, mereka kembali ke kampung halamannya untuk menyebarkan Islam. Sehingga melalui cara inilah Islam terus berkembang atau menyebar ke daerah-daerah yang terpencil sekalipun. Sedangkan cara yang keempat yaitu melalui hubungan sosial. Artinya para mubalik menyebarkan Islam di Nusantara para mubalik ini pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat, sehingga mereka yang tinggal menetap di Nusantara itu aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka yang santun dan mau saling gotong royong itu membantu masyarakat dengan tujuan menarik simpati agar mau masuk Islam. Dan pada kesempatan tertentu mereka menyampaikan ajaran agama Islam dengan cara yang bijaksana, tidak merendahkan dan tidak pula memaksa. Selain syarat masuk Islam yang sangat mudah, Islam tidak mengenal sistem kasta atau membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin dan lain sebagainya. Islam juga mengajarkan manusia untuk membantu satu sama lain, sehingga itu yang membuat Islam semakin mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Untuk cara yang kelima atau yang terakhir yaitu melalui kesenian, yang mana sebelum Islam datang ke Nusantara ini, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, melainkan digunakan sebagai sarana untuk berdakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra.
Jika dalam pertunjukan wayang kulit yang digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan ajaran agama Islam, mereka tidak diminta untuk membayar jika ingin menonton pertunjukan dari wayang kulit tersebut, melainkan hanya diminta agar mereka mengikuti untuk membaca dua kalimat syahadat, sehingga dengan demikian penonton yang melihat pertunjukan itu otomatis sudah masuk Islam, sehingga cerita yang ditampilkan pun itu diambil dari cerita Mahabharata dan Ramayana, namun sedikit demi sedikit dimasukkan nilai-nilai ajaran Islam. Mungkin sekian pembelajaran kali ini. Kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Semangat berjuang, semangat belajar, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Karena jika kalian tidak ingin merasakan sulitnya belajar, maka kalian akan merasakan pahitnya dari kebodohan. So, semangat untuk belajar dan semangat berjuang untuk meraih impian. Sebab orang sukses bukanlah ia yang hanya berdiam diri di tempat dan tidur melanjutkan mimpinya, akan tetapi orang sukses adalah orang yang berani bangkit, orang yang berani bangun untuk mewujudkan mimpinya. Jaga iman, jaga imun, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum pembelajaran kali ini Ibu tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.